Puji Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berada di rumah Tuhan. Hari ini hari yang ke-22, betul ya? Hari yang ke-22 di bulan ini, kita masih ada 1 minggu lagi di bulan Juni. Ayah saya kemarin sempat berkomentar bahwa cepat sekali ya, kita sudah di pertengahan tahun, sebentar lagi kita sudah akan ada di akhir tahun. Saya berharap di pertengahan tahun ini Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi yang baik-baik saja, baik secara fisik, baik secara jiwa, baik secara rohani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan kepada internet, Anda boleh lihat ke alamat web yang ada di depan, untuk kemudian Anda mendapatkan catatan khotbah untuk hari ini. Tapi sebelum itu saya tahu ini adalah generasi yang sudah sangat digital, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, bahkan beberapa tidak membawa lagi Alkitab secara fisik, Anda sudah membawa Alkitab yang di-install, yang dimasukkan ke dalam handphone Anda. Jadi saya mencoba eksperimen ini, kalau Anda bisa masuk ke web tadi atau Anda scan QR code di depan ini, I have 2 statements. Ada 2 pernyataan yang kalau tidak memberatkan, Bapak Ibu Saudara boleh jawab di handphone Anda. Ya, saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan hal ini. Wah, harusnya gereja bebas dari teknologi. Untuk kali ini saya hanya minta waktu Anda 5 menit saja kalau Anda punya handphone dan Anda punya sambungan internet atau tetangga saudara cukup bermurah hati untuk membuka hotspotnya buat saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh scan. Ini biasanya hanya sampai di pertengahan bangku. Jadi saya nggak tahu untuk yang tengah ke belakang apakah masih bisa. Kalau tidak bisa Anda bisa masuk ke alamat web yang tadi juga. Saya minta 5 menit saja untuk saudara, pertanyaannya hanya 2. Saudara tinggal klik dan itu nanti akan keluar di laptop saya jawaban dari survei Anda. Oke, sudah 3 orang masuk, silakan saudara ambil waktu untuk isi survei ini supaya kemudian setidaknya kita bisa memahami dari sekian ratus biasanya jemaat yang hadir di ibadah raya yang kedua di kisaran 300 sekian gitu ya. Saya nggak mengerti apakah saudara semua punya sambungan internet, tetapi setidaknya kita dapat at least 100 orang yang mengisi survei ini, dan it would be a valid a survey. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada survei biasanya di pemilu atau survei di mana biasanya mereka butuh sampel. Kalau Anda juga sekolah, biasanya Anda bikin riset, Anda butuh sampel. Saya rasa 100 orang sudah jadi sampel yang cukup kuat untuk mewakili jemaat GPDI Mahanaim di ibadah raya yang kedua. Saya nggak tahu dengan ibadah raya yang lainnya. Oke, good. Saya sudah dapat 36 respons. Kalau Anda bisa lakukan ini, that's good. Tetapi saya percaya ini bukan berarti kemudian Anda melanjutkan ke app yang lain ya. Oke, TikTok-nya tolong dimatikan, YouTube Shorts-nya dimatikan, apalagi Instagram Reels-nya, WhatsApp-nya. Ya. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena hari ini sudah ya, kalau sudah kita kembali lagi ke firman Tuhan. Karena kita akan berbicara dari Lukas 11 ayat yang ke-13 mengenai komunikasi dari hati. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang hidup dalam doa. Hidup dalam doa. Dan hari ini kita akan membahas mengenai doa itu adalah komunikasi dari hati. Ya. Kalau Anda lihat ke depan itu ada icon yang sering sekali dipakai anak-anak muda sekarang. Ya, komunikasi dari hati, sarange katanya. Kemarin anak saya
Kami nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Tiba-tiba dia masukkan tangannya ke dalam kaosnya, kemudian dia keluarkan. Begini. Anak 2 tahun. Saya bilang, ini yang ngajarin siapa gitu kan. Saya agak khawatir 20 tahun kemudian dia akan jadi seperti apa. Tetapi ini jadi komunikasi yang sangat universal ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat tanda ini bukan tanda aneh-aneh, ini tanda hati. Ya, melambangkan hati. Waktu saya kuliah di Amerika Serikat, saya pernah kasih tanda begini, mereka juga bingung. Rupanya ini lebih populer di Asia ya. Bahwa ketika kita begini ini artinya hati ya. Khususnya teman-teman dari Korea Selatan. Sarangeo gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ingin bahas mengenai hal ini dari Lukas 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jeff, kita udah bahas Roh Kudus kemarin. Tidak masalah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan saja kita rayakan dan berkarya di hari Pentakosta, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang hadir bagi kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jadi tidak hanya berhenti di perayaan Pentakosta kemarin. Kita harus selalu membahas mengenai Roh Kudus di dalam keseharian kita sebagai pengikut Kristus. Jadi di sini dikatakan mengenai hal ini. Kalau kamu yang jahat, ya, tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Di kepala kita berarti Bapa pasti memberi yang baik. Apa yang baik itu? Ternyata Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan sesuatu yang datang dari pengajaran manusia. Roh Kudus itu datang dari Bapa dan Ia baik. Amin. Tadi pagi di ibadah raya pertama, kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat nanti di channel YouTube GPDI Mahanaim Tegal, Pendeta Muda Melki Mokodongan berbicara tentang itu, ya, mengenai Allah yang kemudian juga menjadi sarana, ya, di mana kita menyampaikan doa, kemudian Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita nggak tahu cara berdoa itu seperti apa, tetapi Roh Kudus memberi kita pengetahuan mengenai hal itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti di dalam penjelasan saya yang minggu lalu sebelumnya tentang doa yang hidup. Sekali lagi kalau Anda ingin melihatnya, memeriksanya, Anda bisa ke YouTube channelnya GPDI Mahanaim. Kita sempat bahas bahwa doa adalah komunikasi dengan Bapa di surga. Ya, komunikasi dengan Bapa berarti posisi kita adalah anak. Ini sudah dibahas berkali-kali oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kemudian kita disebut anak. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kemudian kita disebut sebagai anak. Jadi kita berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dan doa itu bukan sekedar mantra, bukan sekedar sesuatu yang diulang-ulang, bukan juga bagian dari ritual supaya kemudian permintaan doa kita dikabulkan. Bahkan by definition yang kita sudah bahas, doa itu bukan tentang permintaan. Doa itu bukan hanya berisi permintaan untuk kepentingan diri kita sendiri. Doa itu lebih dari itu. Saya ingatkan sedikit, ada unsur-unsur dalam doa. Yang pertama, penyembahan. Ya, kita bisa lihat ini di Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sembah Dia for who He is. Karena pribadinya. Kemudian ada unsur penyerahan. Jadilah kehendakmu. Ya.
Karena dia yang harus jadi, bukan kehendak kita. Anda bukan Tuhannya. Amen. Betul, kita beriman bahwa itu jadi, tetapi the outcome itu bukan domainnya kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ke surat Ibrani, kita mendapatkan bahwa banyak orang-orang beriman, mereka bahkan tidak mendapat jawaban doa mereka. Kaget ya? Lah ngapain kita berdoa? Karena doa itu bukan saja tentang permintaan, tetapi penyerahan. Thy will, kehendakmu yang jadi. Kemudian yang ketiga, doa itu berbicara tentang permohonan. Ini yang sama-sama kita kenal, ya, standarnya seperti ini. Kita mohon kebutuhan jasmani, kita mohon kebutuhan jiwani, kita mohon kebutuhan rohani untuk diri kita. Dan kemudian unsur pujian penyembahan itu selalu menjadi kapsul, encapsulated, yang menaungi seluruh doa kita. Jadi doa kita nggak akan pernah habis, sebenarnya kita nggak akan pernah kehabisan materi doa, karena di dalam doa itu kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi nggak pernah kehabisan, aduh permohonannya apa lagi ya? Habis ya, buat anak udah, buat rumah udah. Apalagi ya Tuhan? Nggak seperti itu. Kenapa? Karena doa itu bukan hanya list, bukan hanya daftar permohonan, tetapi isinya pujian dan penyembahan. Oke, kita udah bahas itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar lagi, silakan Anda lihat video khotbahnya. Nah, semua itu ada di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Namun Bapak Ibu Saudara, jika doa hanya didefinisikan sebagai bentuk komunikasi, ya kalau kita definisikan, oke, doa itu cara kita ngomong kepada Tuhan, bentuk komunikasi kepada Tuhan. Lah, iblis juga akan berkomunikasi dengan Tuhan. Betul tidak? Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-7, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ini kisah yang sangat terkenal ketika Ayub kemudian dipuji oleh Tuhan, lalu iblis tiba-tiba nongol dan ngomong. Ya, Bapak Gembala pernah ajarkan mengenai hal ini. Ya, akan ada waktunya di mana dia tidak bisa lagi mengakses surga. Jadi dia ada di surga bukan karena dia penghuni surga, dia ada di surga karena dia ingin menuduh kita. Dia adalah penuduh. Ya, ada nggak teman saudara yang suka gitu? Pokoknya apa-apa saya selalu dituduh salah. Gitu ya. Ada yang hilang, tuh ibu sebelah tuh tukang ngutil, gitu ya, ada ya. Ya, apakah Anda korban atau Anda yang suka nuduhnya? Nah, ini saya nggak tahu. Ya, tetapi iblis ini seperti ini, gitu loh. Dia nuduh aja kerjaannya. Nah, di ayat yang ke-7 dari Ayub pasal yang pertama, dia berkata demikian. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajah bumi. Traveler dia. Ya. Suka jalan-jalan, explorer. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa iblis berkomunikasi dengan Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kisah di mana Yesus mengusir kuasa roh setan di Gerasa, di Lukas pasal yang ke-8, Anda juga melihat bahwa iblis juga setan bisa berkomunikasi dengan Yesus saat itu. Di ayat yang ke-28 sampai yang ke-31 dari Lukas pasal yang ke-8. Ketika melihat Yesus, ia berteriak, ia ini orang yang dirasuk setan. Ya, hanya ada dua kuasa kan, kuasa Allah, kuasa setan. Kalau Anda tidak dikuasai oleh kuasa Allah, maka Anda prone, ya, Anda sangat rawan untuk dimasuki oleh kuasa setan. Jangan sampai. Ya. Dikatakan demikian, ya, bahwa dia dikuasai oleh kuasa setan, lalu sujud di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku. Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai.
Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat terpencil. Ya, ada kuasa yang bisa kuasa setan berikan kepada kita. Ya, tetapi itu bukan yang dari Allah. Ya, dan itu menimbulkan kerusakan biasanya. Di ayat yang ke-30 Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Ya, semoga saudara punya sound effect di telinga saudara. Legion gitu kan, suaranya kayak di double. Karena banyak setannya. Setannya bukan satu. Di ayat yang ke-31 setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Oke, kalau kemudian setan, kalau iblis bisa berkomunikasi dengan Tuhan, apakah itu kemudian disebut doa? Bukan dong. Ya, jadi kalau kita mendefinisikan doa hanya berhenti di komunikasi bercakap, maka itu bukan hidup doa, hidup dalam doa yang sebenarnya kita rindukan. Mari kita kembali ke Yesus, ya. Kita belajar dari Yesus. Kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus berdoa, ia sering menggunakan kata Bapa, ya, dalam doa-doanya. Yesus sering sekali pakai kata Bapa. Ya, saya pernah khotbah beberapa tahun lalu ketika Hari Ayah Nasional. Ya, Hari Ayah Nasional. Itulah kenapa kemudian saya minta anak saya panggil saya ayah. Ya, bukan papa atau papi, bukan berarti saya tidak menghargai itu, saya memanggil ayah saya papa. Tetapi saya ingin anak saya panggil saya ayah, karena semua orang bisa jadi bapak, tetapi tidak semua orang bisa jadi ayah. Betul? Anda bisa panggil guru di depanmu bapak, tetapi Anda nggak bisa panggil dia ayah kan? Semua orang bisa jadi bapak, tapi tidak semua orang bisa jadi ayah. Jadi ayah itu atau bapak atau aba itu ada panggilan yang intimate, yang lekat dengan seseorang. Yang menariknya Yesus selalu memakai ini. Coba kita lihat ya, contohnya di Matius 6 ayat yang ke-9, Yesus memakai ini ketika mengajarkan doa yang tadi kita sempat bahas sekilas. Di ayat yang ke-9, Yesus berkata, "Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Bapa kami, bukan Allah kami, bukan Yahweh kami, bukan Adonai kami, bukan Tuhan kami, tetapi Bapa kami. Lalu ketika dia di Taman Getsemani, kalau Anda masih di Injil Matius, masuk ke pasal yang ke-26, ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39, Yesus sekali lagi dalam doanya, dia menyebut tentang Bapa. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus sendiri kasih contoh ya, doa isinya harusnya penyerahan, bukan maksa. Tuhan, kalau nggak dikasih, gua nggak jadi orang Kristen. Tuhan, kalau saya nggak dikasih, saya nggak mau melayani lagi. Nggak seperti itu namanya blackmail. Apa bedanya saudara dengan teroris kan? Isinya penyerahan doa itu. Tetapi menariknya Yesus pakai kata Bapa. Dan demikian juga ketika di kayu salib, kalau Anda lihat di Lukas, Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, dikatakan demikian, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi kita bisa melihat, bahkan banyak di tempat-tempat lain, secara mayoritas, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Di dalam doanya, Yesus menyebut Bapa.
Jadi sekali lagi kemudian ini mengajarkan, meyakinkan kita bahwa doa itu bukanlah ritual yang formal. Ritual yang penuh dengan peraturan. Kita melihat bahwa doa itu adalah komunikasi seorang anak kepada ayahnya dan itu keluar dari dalam hatinya. Sekarang kita mengevaluasi kepada doa-doa kita. Apakah doa kita ritual? Sesuatu yang Anda bilang, aduh kalau saya nggak berdoa nanti gimana? Saya jadi masuk neraka dong. Apakah ada ketakutan itu di dalam hati Anda? Atau Anda berdoa betul-betul karena ini ayahku, ini bapakku, dan aku ingin berkomunikasi dengan dia. Aku ingin menyapanya. Aku ingin berbicara dengan dia. Jadi ini yang kemudian kita bisa pahami dari bagaimana Yesus berdoa. Datangnya dari hati, bukan dari aturan Taurat misalnya. Atau aturan bait Allah, atau aturan gereja bagi kita yang ada sekarang. Bagi teman-teman yang ada di staff sebagai hamba Tuhan yang penuh waktu di tempat ini, saya selalu mengingatkan mereka di dalam pertemuan dan para mentor, rekan-rekan pastoral mengingatkan, kalau doa kepala jangan nempel di kursi. Ya, kita nggak sedang pindah tempat tidur. Saudara, doa pagi kan bukan sekedar pindahin tempat tidur kemudian pindah ke kursi, begitu kan? Tetapi itu bukan, bagi saya itu bukan aturan yang kemudian membuat doamu dijawab oleh Tuhan atau tidak, tetapi itu melambangkan bahwa kamu hamba Tuhan. Ya, Anda harus set the example, Anda harus set teladannya, supaya kemudian meskipun ya mereka juga laporkan, kadang-kadang ada jemaat tuh yang tidur juga. Saya bilang ya bukan berarti karena jemaat tidur saya ingin seperti jemaat yang lain, nggak gitu juga kan, gitu ya. Jadi sebagai hamba Tuhan kami bikin aturan tuh untuk rekan-rekan staf. Bagaimana Anda berdoa. Tetapi bukan itu doa sebenarnya, tetapi doa itu komunikasi yang berasal dari hati. Hidup dalam doa harusnya didasarkan pada keyakinan bahwa saya dikasihi Allah. Karena itu saya komunikasi dengan dia. Nah sayangnya ya kalau Bapak Ibu Saudara lihat di khotbah saya mengenai ayah, ya Anda bisa search itu. Sayangnya iblis tuh kurang ajarnya di situ. Dia rusak figur ayah. Dia rusak figur Bapa sehingga bagi beberapa dari Anda punya konsep Bapa yang ya salah, yang melenceng. Kenapa? Karena Anda lihat, waduh bapakku language of love-nya ada yang bilang. Kan language of love itu katanya ada 5 ya, bahasa kasih gitu ya. Words of affirmation, apalagi act of service dan lain sebagainya lah ya. Nah, kalau yang satu ini yang sudah dikacaukan oleh iblis, bahasa kasihnya verbal abuse. Dikata-katain. Dikatain bodoh lah. Dikatain gak punya otak lah. Dikatain otak udang lah. Padahal dia mungkin belum tahu ya, udang itu gak punya otak. Lebih parah lagi. Betul gak sih? Jadi konsep Bapa itu kemudian bagi beberapa orang jadi salah gitu. Aduh saya gak bisa nyembah kalau kemudian saya memikirnya tentang Bapa. Tapi percayalah bahwa Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi kita dan Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia punya segala sesuatu yang baik dan karena itu Anda juga bisa terhubung dengan Dia di dalam doa. Firman Tuhan berkata mengenai kasih Allah. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai yang ke-19. Ini saya rasa juga Anda sering mendengarnya, 1 Yohanes
pasal yang keempat, ayat 16 sampai 19. Dikatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Amin. Saudara mengenal ya, saudara percaya mengenai kasih Allah di dalam hidup Anda. Terus kemudian dikatakan di ayat ini, Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ayat yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Maksudnya kita berani di hadapan dia, bukan karena kita kurang ajar, tetapi kita yakin bahwa dia membela kita. Dia yang ada di belakang kita. Kebayang gak sih ketika saudara maju ke depan, kemudian ada yang bilang, gak apa-apa, gue di belakang lu. Gue di belakang lu. Wah, saudara berani gitu ya. Siapa kamu? Melihat ke belakang, wah gak ada siapa-siapa. Kan, jiper juga tuh ya. Tetapi Yesus gak seperti itu. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan dia lakukan itu. Jadi Anda gak akan pernah lihat ke belakang dan lihat bahwa, kok Yesus gak ada? No. He always by your side. Dia selalu berada dengan Anda. Dia selalu berada beserta dengan Anda. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita berdoa karena kita takut bahwa kita akan masuk neraka, kita akan berdosa kalau kita melewatkan doa ini, maka apakah doa itu adalah komunikasi dari hati? Betul gak? Ketika motivasi kita berdoa itu karena takut. Tuhan, saya harus. Karena kalau enggak, saya jadi penghuni neraka. Intipin rokok. Enggak Bapak Ibu Saudara. Harusnya itu dimotivasi oleh kasih. Harusnya itu karena pemahaman. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oh, bukan berarti kemudian, saya nggak mau berdoa, karena toh saya tidak berdoa pun saya selamat gitu. Bukan seperti itu. Tetapi ketika Anda mengasihi Allah dan kasih itu ada di dalam Anda nggak perlu kemudian takut untuk berkomunikasi dengan Dia. Roh Kudus akan membantu Anda. Tidak ada doa yang salah. Selama Anda berkomunikasi dengan Dia dari dalam hatimu, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Asal jangan berdasarkan ketakutan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Ada seorang pendeta yang saya sering dengar dulu, tetapi sekian lama saya tidak dengar dia. Kemudian tiba-tiba dia muncul lagi di beranda YouTube saya dan saya dengar podcastnya, namanya Francis Chan. Dia dari Bay Area kalau saya nggak salah, dari San Francisco. Dia tinggalkan mega church namanya Cornerstone kalau saya nggak salah, ribuan jemaatnya. Kemudian dia berpindah untuk melayani home churches. Jadi dia melayani kelompok kecil, ya gereja rumah. Jadi dia tinggalkan semua pelayanannya yang besar, mimbar yang besar, dihadiri ribuan orang, dan dia melayani belasan orang di rumah-rumah. Nah, menariknya kemudian dia bilang begini, saya punya pesan dari Tuhan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa Allah mengasihi dia. Setelah menjadi orang tua, satu hal yang saya bayangkan akan meresahkan saya adalah ketika suatu hari misalnya kemudian anak saya meragukan kasih saya kepada dia.
gitu ya. Saudara bisa lihat ya, itu dia waktu masih di perut mamanya. Jidatnya kata mamanya mirip. Di dalam perut, di luar perut, jidatnya besar. Jidat profesor. Tapi kalau suatu hari kemudian anak saya berkata, oh kamu tahu nggak ayahmu mengasihimu? Gak yakin ya. Waduh. Dulu suatu ketika saya pernah bikin tulisan di komputer. Dulu pastori gereja masih ada di yang sekarang jadi Gereja Sejahtera. Gitu ya. Kemudian ayah saya, gembala saudara, masuk dan kemudian lihat saya lagi nulis di wallpaper, Save the Children. Itu biasanya apa? Slogan atau kampanye untuk UNICEF. Pernah dengar ya? Organisasi dunia untuk anak-anak. Ya, Save the Children. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang diperlakukan tidak selayaknya. Ya, termasuk juga aborsi. Aborsi itu kan berarti saudara memperlakukan seseorang yang punya hak untuk hidup, kemudian saudara ambil. Ya, apapun, kenapa dia hadir, apakah Anda maaf bicara ya, perlakuan-perlakuan seksualitas yang menyimpang atau kesalahan karena perilaku seksual bebas, tetapi anak ini tetap punya hak untuk hidup. Ya, tetapi kemudian ada juga anak-anak yang sudah lahir kemudian dikaryakan, betul ya? Dijadikan budak, bukan budak dipecutin gitu, tetapi dijual oleh orang tuanya untuk mendapatkan keuntungan secara jasmani. So, kemudian adalah slogan Save the Children. Ayah saya masuk, kemudian dia berkata, kamu merasa nggak aman tah nak? Saya bilang enggak Pak. Ya saya nulis ini hanya karena saya pernah dengar dari UNICEF dan I write this. Jadi saya tahu bahwa hati ayah saya pun demikian. Dia pasti akan sangat menderita ketika mendengar anaknya ragu bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Dan saya percaya Anda orang tua di sini juga demikian. Anda yakin sepenuhnya bahwa Anda mengasihi anakmu. Dan ketika anakmu meragukan kasih Anda sebagai orang tua, betapa hancur hatinya kita. Dan sekarang betapa hancurnya hati Bapa kalau Anda berdoa karena rasa takut. Bukan karena kasih. Bukan karena Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda takut sama Tuhan. Tuhan kalau aku nggak doa, aku masuk neraka loh nih. Beda ya. Ketika doa itu adalah komunikasi dari hati. Dan ketika doa itu sesuatu yang Anda panjatkan karena rasa takut. Ketika saya bertanya, menantang saudara untuk mengisi survei singkat ini, saya lihatkan ya kepada Bapak Ibu Saudara, sayangnya saya nggak bisa tampilkan di hadapan Anda, tetapi untuk pernyataan pertama, ada 88,2% dari 127 jemaat yang mengatakan bahwa saya merasa yakin Allah mengasihi saya. Tetapi ada 11,8% dari 127 jemaat yang mengisi, mereka masih ragu-ragu apakah Allah mengasihi dia. Saya nggak ingin menghakimi Anda yang 11,8% ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat kalau dari sampel yang sekian aja ada orang yang ragu-ragu akan kasih Allah. Bisa jadi di luar sana anak Anda meragukan kasih Allah. Bisa jadi suami Anda, bisa jadi tetangga Anda, bisa jadi orang yang selama ini Anda lihat rajin ke gereja, tetapi mereka meragukan kasih Allah. Betapa hati Bapa bersedih mengenai hal ini. Kemudian di pernyataan yang kedua, ada 13,4% yang berdoa karena rasa bersalah. Kalau saya enggak berdoa, saya berdosa. Bayangkan ada 13,4% dari 127 jemaat yang hari ini itu bisa ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Yang mereka berdoa karena kalau aku nggak berdoa aku bersalah. Dan inilah
Saya nggak berkata bahwa Anda yang kemudian menjawab bahwa saya yakin 100%. Kemudian di dalam hati Anda tidak ada keraguan. It could be. Bisa jadi ada keraguan di dalam hati Anda. Ketika Anda melihat sekeliling Anda, Bapak Ibu Saudara, coba lihat kondisi terkinimu. Bagaimana dengan usahamu? Ketika Anda melihat keluargamu. Ketika Anda melihat pendidikan yang sedang Anda lalui. Ketika Anda melihat kesehatanmu. Ketika Anda melihat kerohanianmu. Ketika Anda melihat pelayananmu dan kemudian mulai timbul rasa ragu. Tuhan, apakah aku melakukan ini karena kasih? Atau karena rasa takut? Dan disinilah kemudian kita ditantang, berdoalah. Bukan karena itu suatu keharusan agamawi. Bukan suatu keharusan agamawi. Tetapi karena kita tahu Ia mengasihi kita. Berdoalah karena tahu bahwa Yesus mengasihi aku. Ketika kita ingat doa Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 17, ini ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai 24. Dikatakan demikian, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Wow. Jadi apa yang tadi kita baca di dalam 1 Yohanes itu sebenarnya adalah kondisi antara Yesus dan Bapa di sorga. Mereka satu. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Dan kemudian Yesus menawarkan engkau, kita, orang Kristen ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Supaya mereka menjadi satu dengan sempurna agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Menurut Anda, kenapa Yesus bertahan sampai akhirnya disalib? Meskipun dia tahu ini nggak adil, aku nggak melakukan suatu salah. Aku disalib karena dosa manusia, itu bukan salahku. Tapi dia tahu bahwa Bapa mengasihi dia. Dan karena itu dia rentangkan tangannya menjadi penebus bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara, seharusnya hal yang sama juga menjadi motivasi kita. Kita melakukan perjalanan Kristen ini. Kita melakukan perjalanan rohani kita. Kita hidup dalam doa. Bukan karena ada seseorang yang menodong pistol di kepala Anda. Tapi harusnya itu muncul karena Anda tahu Yesus mengasihi aku. Apapun yang terjadi kepada kesehatanku, Yesus mengasihi aku. Apapun yang terjadi pada usahaku, Yesus mengasihi. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Anda, tapi Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi keluarga Anda. Mungkin ada seseorang di dalam anggota keluargamu yang meninggalkan Yesus. Yesus mengasihi Anda. Biarlah Anda hidup dalam doa yang keluar dari kasih Anda kepada Dia. Komunikasimu dari hati.